Biasa dipanggil siapa? Farhan. Baik Farhan, apakah Farhan pernah konseling sebelumnya? Belum. Jadi saya akan menjelaskan konseling itu apa. Konseling itu adalah hubungan tatap muka antara konselor dengan klien, di mana konselor yaitu saya dan klien itu sebagai Farhan. Di mana yang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi berbagai beban pikiran Farhan yang terjadi saat ini. Dalam konseling terdapat 4 asas, yaitu pertama asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor akan merahasiakan semua data yang Farhan ceritakan atau semua data yang Farhan berikan kepada saya. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana Farhan sukarela datang untuk bercerita kepada saya. Yang ketiga asas keterbukaan, di mana Farhan dapat terbuka menceritakan semua apa yang ada di pikiran Farhan. Dan keempat itu asas kerahasiaan, kegiatan. Baik, kegiatan tersebut yaitu Farhan bersedia mengikuti dari awal konseling hingga akhir konseling. Apakah Farhan dapat mengerti atau ada yang dipertanyakan? Tidak, saya mengerti. Baik. Kabar Farhan sekarang apa? Alhamdulillah. Farhan mau menceritakan apa? Menceritakan rasa ketakutan, setiap kali memikirkan hal-hal yang lain seperti makhluk halus yang sepertinya kayak menghantui atau ada di sekitaran. Ketakutan makhluk halus. Sejak kapan itu Farhan? Katanya sekitaran 1,5 tahun. Apa yang menyebabkan Farhan ketakutan terhadap makhluk halus? Mungkin karena trauma di masa lalu. Trauma di masa lalu. Trauma seperti apa itu? Trauma seperti trauma ketika malam hari sendirian dan kayak ada yang mengikuti atau mengawasi, kayak ada makhluk halus yang mengawasi. Makhluk halus. Itu terjadi di rumah atau di Terkadang di rumah, terkadang ketika di luar rumah yang berada di malam hari atau kegiatan kayak camping atau gimana pun. di Farhan ketakutan terhadap makhluk halus. Baik, saya akan menggunakan terapi self terhadap Farhan untuk mengurangi ketakutan tersebut. Apakah Farhan bersedia untuk melakukan teknik tersebut? Sebelumnya dari rentang nilai, kita nilai ketakutan Farhan dulu dari 0 hingga 10. 0 tidak takut dan 10 sangat takut. Farhan berada di skala mana ketakutan Farhan tersebut? 8. 8. Sangat takutnya. Baik, saya akan menggunakan teknik SAP tersebut kepada Farhan. Saya akan berdiri dulu sebentar, akan menjelaskan kepada Farhan, yaitu SAP ini akan saya lakukan kepada bagian tubuh Farhan. Apakah Farhan bersedia untuk disentuh tubuhnya? Bersedia. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian mana saja yang akan saya sentuh. Jika Farhan kurang rasanya, kurang kayak tidak mau disentuh di bagian tersebut, Farhan bilang ya. Baik, saya akan menggunakan di bagian kepala, bagian kening, dan bagian samping mata, bawah mata, di bawah hidung, bawah dagu,
dan di bagian selangkang bagian ini, bagian samping dada, dan di bagian bawah. Apakah Farhan apa yang tidak Farhan inginkan untuk dipegang? Baik, saya akan siap melakukan jika Farhan tidak menolak. Farhan gelangkan kepala saja atau Farhan menolak secara baik ya. Nah, baik, saya akan mulai dengan terapinya dulu, yaitu tarik nafas dalam-dalam Farhan. Dengan tarik nafas, keluarkan dengan perlahan-lahan. Tarik nafas, keluarkan secara perlahan-lahan. Tutup matanya, pikirkan tempat yang membuat Farhan nyaman. Dan ketika saya melakukan terapinya, ketika saya mengetukkan ke kepala Farhan bagian tangan saya, dan saya akan mengucapkan suatu kata afirmasi untuk membangkitkan atau mengurangi ketakutan Farhan tersebut. Dan Farhan akan mengikuti saya. Jika Farhan paham, silakan menganggukkan kepala. Baik, saya akan mulainya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung perlahan-lahan. Baik, saya akan mulai. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. serahkan ke segalanya kepadamu. Baik, ulangi lagi. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Baik, saya pergi ke penyimpanan. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Baik, saya ke bagian samping mata itu. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya saya serahkan segalanya kepadamu. serahkan segalanya kepadamu. Baik, saya akan berjalan kepada bawah mata. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya saya serahkan segalanya kepadamu. serahkan segalanya kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Baik, ke bagian bawah hidung. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. serahkan segalanya kepadamu. Baik, ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. serahkan segalanya kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Baik. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya takut, saya serahkan segalanya kepadamu. saya serahkan segalanya kepadamu. Baik, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan-lahan. Buka mata Farhan secara perlahan-lahan dan rasakan. Dan saya akan bertanya lagi, dari skala 0 sampai 10, kira-kira Farhan ketakutan yang telah kita terapi tadi, ketakutan Farhan di skala berapa? 4. 4. Baik, apakah Farhan mau diulang lagi supaya turun lagi? Atau Farhan akan selesai sampai sini? Selesai? Yakin? Saya tidak akan itu. Apakah Farhan yakin dengan keputusan Farhan? Yakin. Baik, jika Farhan yakin dengan keputusan Farhan, saya harap dengan 4 ketakutan Farhan yang dari 8 itu menjadi 4 tersebut membuat Farhan lega, membuat Farhan menjadi yang lebih baik lagi dan mengurangi ketakutan Farhan tersebut. Dan saya sudah bertanya kepada Farhan dan Farhan menjawab dengan pasti kalau Farhan sudah tidak
mau melakukannya lagi. Dan dengan teknik tadi, apakah Farhan sudah lega, sudah puas dengan 4 tersebut? Sudah puas. Sudah puas? Wajahnya tertekan. Apakah sudah puas? Sudah. Sudah. Baik. Senang apa sih? Baik. Jika Farhan mau datang lagi kepada saya untuk melakukan terapi lainnya, saya akan menerima Farhan dengan tangan terbuka. Dan mungkin sampai di sini konseling kita. Jika Farhan menimpa atau timbul rasa ketakutan Farhan lagi, Farhan bisa melakukan teknik ini di rumah atau di pas Farhan sendirian tersebut, karena itu terapi itu bisa dilakukan sendiri asalkan kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Dan kata-kata afirmasi yang saya berikan kepada Farhan tadi itu membangun supaya Farhan tidak takut lagi, dan Farhan semuanya Farhan serahkan kepada Allah SWT. Apakah Farhan mengerti? Oke. Ya udah, baik. Terima kasih Farhan sudah mau bekerja sama dengan saya. Saya harap dengan konseling kita tadi dapat membuat perubahan yang lebih baik lagi. Baik. Saya akhiri konseling kita dengan ucapan assalamualaikum.